Baik, kami di sini akan menjelaskan materi tentang cacing. Cacing, pengertian cacing. Cacing helminths adalah golongan hewan yang mempunyai banyak sel, multiseluler, dan dengan tumbuh yang bentuknya simetris bilateral. Filum cacing yang penting bagi kesehatan manusia adalah filum Platyhelminths dan filum Nematodonts. Terdapat dua kelas yang penting dalam filum Platyhelminths, yaitu Cestoda dan kelas Trematoda. Sedangkan di kelas Nematoda yang ada di dalam filum Nematodonts, banyak spesies cacing yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Selanjutnya, morfologi dan anatomi cacing. Platyhelminths mempunyai ciri umum yang khas, yaitu bentuk tubuh yang pipih seperti pita atau seperti daun. Sistem reproduksi Platyhelminths bersifat hermafrodit, di mana organ kelamin jantan dan organ kelamin betina terdapat pada satu tubuh cacing. Sistem pencernaan makanan filum ini masih belum sempurna karena belum mempunyai usus atau ususnya tidak tumbuh sempurna. Platyhelminths juga tidak mempunyai rongga tubuh body cavity. Tubuh Nematodonts berbentuk silinder memanjang dan tidak mempunyai segmen. Alat reproduksi cacing ini telah berpisah. Mudah dibedakan mana cacing jantan dan mana cacing betina. Sistem percernaannya berupa usus yang telah sempurna, mempunyai mulut yang memasukkan makanan, dan anus yang mengeluarkan sisa-sisa hasil pencernaan. Nematodo juga telah mempunyai rongga tubuh. Cestoda mempunyai bentuk tubuh yang pipih seperti pita yang tersusun dari banyak segmen. Berdasarkan pada alat reproduksi, Cestoda termasuk golongan cacing yang hermafrodit. Kepala cacing yang mempunyai alat isap, sucker, untuk memasukkan makanan atau meletakkan diri pada dinding organ, misalnya usus hostpens. Selanjutnya, tempat hidup cacing. Cacing Cestoda dewasa hidup di dalam penderitan, sedangkan bentuk larvanya dapat hidup di dalam berbagai jenis organ dan jaringan hewan vertebrata yang memiliki hospes perantara cacing tersebut. Percacingan Nematoda yang menginfeksi semua manusia, tergantung pada spesiesnya. Ada yang hidupnya di dalam usus, di dalam darah, di dalam saluran limfe, atau di dalam jaringan subkutan. Beberapa jenis nematoda yang hidup di dalam darah atau saluran limfe atau di dalam jaringan subkutan mempunyai bentuk larva yang harus hidup dan berkembang di dalam tubuh nyamuk dan invertebrata lainnya sebelum dapat menginfeksi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cestoda. Pengertian dari Cestoda adalah cacing dalam kelas Cestoda disebut juga cacing pita karena banyak tubuhnya yang panjang dan pipih menyerupai pita. Yang penting dari kelas Cestoda ini ada dua ordo yang dilaporkan menginfeksi kepada manusia. Yang pertama Pseudopolidia, yang kedua Decilopelidia. Selanjutnya ada ordo Pseudopolidia. Yang pertama ada orang yang terinfeksi banyak dijumpai di daerah Skandinavia, Baltik, dan Rusia. Juga dilaporkan di Amerika Selatan, di India, dan Israel. Yang kedua berparasit pada bawaan hewan karnivora pemakan ikan, sering menginfeksi anjing, kucing, beruang, dan manusia. Selanjutnya daur hidup. Yang pertama, telur keluar melalui feses, membentuk embrio dan berkembang di air, lalu menjadi chloridium dalam waktu 8 hari. Yang kedua, chloridium keluar melalui operculum telur dan berenang mencari hospes intermedier ke-1, kemudian masuk ke dalam usus krustasea, menjadi parasit dengan memakan sari makanan dalam tubuh krustasea. 3 minggu berkembang dan bertambah panjang disebut juga proleukoid. Bila khusus dimakan ikan air tawar sebagai hospes intermedier kedua, prokaryoid ada dalam usus ikan dan membentuk melalui dinding intestinum masuk ke dalam isthmus muscularis dan
parasit. Lalu siklus hidupnya. Prekolloid berkembang menjadi pleurokoroid, lalu prekolloid berkembang dari beberapa mm menjadi cm. Prekolloid akan terlihat pada dinding ikan mentah yang berwarna putih. Lalu bila daging ikan tersebut dimakan orang, cacing berkembang dengan cepat, menjadi dewasa serta melalui memproduksi telur pada 7-14 hari kemudian. Lalu patologinya. Yang pertama ada orang yang suka mengkonsumsi ikan mentah. Yang kedua sakit perut, diare, nausea, dan kelemahan. Yang ketiga ada anemia yang disebabkan oleh gangguan absorpsi vitamin B dalam usus. Yang keempat ada infeksi yang berat dapat menyebabkan anemia megaglobinopatik. Selanjutnya ada diagnosa dan pengobatannya. Diagnosa dengan menemukan telur cacing atau progitida dalam feses diagnosa dinyatakan positif. Pengobatannya ini Aspidium, Mepatid, Diclorofen, ekstra biji labu, Niklolasamida. Selanjutnya ada Cyclopellidia. Yang pertama cacing beta ini adalah cacing beta yang paling sering ditemukan pada manusia dan di semua negara yang mengkonsumsi daging sapi. Yang kedua panjangnya sekitar 3-5 meter dan terdiri dari 2000 protida. Skolek mempunyai 4 hisap batil yang dapat dihisap dengan sangat kuat. Lalu selanjutnya diagnosa dan pengobatan. Diagnosa yang tepat ditentukan bila dijumpai proglodit yang penuh telur atau skolek. Pengobatannya obat yang sering banyak dipakai adalah Niklosamidia. Selanjutnya ada Diplolaboratum latum. Diplolaboratum merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang dapat menyebabkan penyakit Diplolaboratorium. Habitat dari cacing ini yaitu usus halus, terutama ilium. Hospes definitis cacing ini adalah manusia, kucing, anjing, beruang, babi, ataupun anjing laut. Hospes intermedier 1 yaitu golongan Cepoda antara lain genus Chilpos dan Diaptomys, sedangkan hospes intermedier kedua yaitu ikan salmon. Selanjutnya ada siklus hidup Diplolaboratorium latum. Dalam siklus hidup cacing pita Diplolaboratorium, telur dikeluarkan melalui feses dan menjadi onfosfer yang berkembang menjadi larva prokaryoid. Larva ini dilepaskan di dalam tubuh ikan kecil sebelum akhirnya berimigrasi ke ikan predator yang lebih besar sebagai larva plerekloid. Manusia bisa terinfeksi melalui mengonsumsi ikan yang belum matang yang menjadi inang paranik. Dalam tubuh manusia, larva plerekloid berkembang menjadi dewasa dan menempel di usus kecil. Telur yang belum matang dikeluarkan melalui tinja setelah beberapa minggu. Selanjutnya ada contoh siklus dari Diplolaboratorium. Selanjutnya ada gejala klinis. 1. Dapat menjadi infeksi yang berlangsung lama beberapa dekade. Yang kedua, sebagai besar infeksi tidak ditunjukkan gejala. Yang ketiga, manifestasi dapat meliputi ketidaknyamanan perut, diare, muntah, dan penurunan berat badan. Yang keempat, kekurangan vitamin B12 dengan anemia pernisiosa dapat terjadi. Yang kelima, infeksi masif dapat menyebabkan obstruksi usus. Yang keenam, migrasi proglodit dapat menyebabkan peragangan kantong empedu. Selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan jika terinfeksi. Yang pertama, menjaga sanitasi dengan tidak membuang air besar sembarangan, tidak memakan ikan mentah ataupun setengah matang. Pengobatan plazikuntel dengan dosis dewasa 5-10 mg BB secara oral dan terapi dosis tunggal. Dosis untuk anak-anak sama dengan dosis dewasa. Kedua, alternatif bisa menggunakan obat Niklosamidia dengan dosis 2 gram sekaligus oral, anak-anak 5 gram, maksimal 2 gram secara oral. Selanjutnya ada gambar cacing Diplolaboratorium. Di sini ada
Scolecdelatum. Scolecdelatum adalah bagian kepala dari cacing pita yang biasanya memiliki struktur khusus yang digunakan untuk melekat pada dinding usus inangnya. Lalu selanjutnya ada cacing dewasa. Cacing dewasa adalah tahap akhir dari siklus cacing parasit di mana cacing telah mencapai kematangan dan biasanya ditemukan di dalam tubuh inangnya sesuai pada tahap ini. Cacing ini membentuk dan berstruktur tubuh yang matang dan berfungsi berkembang baik. Selanjutnya ada morfologi. Yang pertama, cacing dewasa berukuran 3-13 meter terdiri dari 3.000 prolot dan kuring gading dan kuning abu-abu. Yang kedua ada skolek panjang 12 mm lonjong seperti sendok mempunyai colek isap lekut keduanya. Yang ketiga, prolet terbentuk empati seperti panjang prolus genitalis terletak vestomedial sehingga terlihat seperti kancing baju ovarium. Terdapat 2 labot pada prolet bumi rahim. Yang keempat, prolet dari proksimal ke distal. Yang kelima ada prolet imatur. Yang keenam prolet dewasa. Yang ketujuh prolet hamil. Jadi saya akan menjelaskan tentang sparganosis. Pengertian dari sparganosis adalah infeksi pada manusia yang disebabkan oleh larva Prele-cercoid atau juga Sparganum diplobotium mansoni dan cacing diplobotium hewan lainnya. Selanjutnya sebenarnya ada contoh gambar dari Sparganum larva Prele-cercoid di laboratorium. Selanjutnya ada penularan. Yang pertama ada minum air yang mentah. Yang kedua yang mengandung siklo yang infektif. Makanan hewan misalnya katak, tikus, ataupun ular yang masuk mengandung Prelo-cercoid hidup. Atau menggunakan cacaban daging binatang misalnya katak yang berinfeksi untuk mengobati luka terbuka. Selanjutnya di sebelahnya ada gambar siklus dari Sparganum. Lalu selanjutnya di sini ada diagnosis sparganosis dan pengobatannya. Diagnosisnya karena gejala klinis tidak khas, diagnosa pasti sparganosis hanya dapat ditegakkan jika ditemukan larva cacing di dalam jaringan yang terinfeksi. Pada inokulasi, hewan coba menggunakan larva cacing yang ditemukan di dalam jaringan penderita sparganosis akan berkembang menjadi cacing dewasa yang dapat ditentukan spesiesnya. Lalu pengobatannya, sparganosis hanya dapat diobati dengan mengeluarkan larva cacing dari dalam jaringan yang sakit melalui tindakan pembedahan. Selanjutnya ada Taenia salium atau juga disebut dengan cacing pita. Taenia salium adalah jenis cacing pita yang biasanya ditemukan di dalam usus manusia. Infeksi Taenia salium disebut taniasis. Salah satu aspek penting tentang Taenia salium adalah kemampuan menyebabkan penyakit serius yang bernama sistecercosis yang terjadi ketika larva cacing Cysticercus menyebar ke jaringan tubuh, termasuk otak. Infeksi Cysticercosis dapat terjadi jika telur cacing pita tertelan, baik dari makanan ataupun air yang berkontaminasi. Jika Taenia salium adalah sumber infeksi taniasis dan penyakit sisterkosis yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang berkontaminasi telur cacing pita tersebut. Selanjutnya penyakit dan ada penyebabnya. Infeksi Taenia dikenal dengan istilah teanesis dan sisterkosis. Teanesis terjadi saat inang terinfeksi cacing Taenia dewasa. Teanesis pada manusia disebabkan oleh Taenia solium atau juga cacing pita babi. Manusia terkena teanesiasis apabila memakan daging babi setengah matang yang mengandung Cysticercus sehingga Cysticercus berkembang menjadi Taenia dewasa dalam usus manusia. Sementara itu, sisterkosis merupakan kondisi saat tubuh inang terinfeksi Cysticercus cacing pita babi dapat mengakibatkan
sisterkosis pada manusia, tetapi ada dugaan bahwa spesies ini merupakan penyebab sisterkosis di Asia. Manusia terkena sisterkosis bila mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung telur Taenia salum. Lalu penyebabnya cacing pita Taenia secara luas di dunia. Penyebaran Taenia dan kasus infeksinya lebih banyak terjadi di daerah tropis karena daerah tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang sesuai dengan berkembangnya parasit ini. Taniasis dan sisterkosis akibat infeksi Taniasis merupakan salah satu zoonosis di daerah yang penduduknya banyak mengonsumsi daging babi dan tingkat sanitasi di lingkungannya masih rendah seperti di Asia Tenggara, India, Afrika Selatan, dan Amerika. Selanjutnya, cara pencegahannya yang pertama mengobati penderita, yang kedua memelihara kebersihan lingkungan dengan buang air besar tidak sembarangan, yang ketiga memasak daging babi di atas 50 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, memberikan vaksin pada hewan ternak babi. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan makanan-makanan yang mengandung daging setengah matang atau mentah. Yang keenam, menjaga kebersihan diri, memberikan vaksin pada hewan ternak babi seperti cuci tangan dengan sabun setelah buang air besar. Lalu pengobatannya. Pengobatan Taniasis bertujuan untuk menghentikan perkembangbiakan cacing, mencegah komplikasi dan mencegah penularan orang lain. Untuk membunuh cacing pita dan mengeluarkan diri dalam tubuh, dokter akan memberikan obat antihelmintik seperti albendazole atau praziquantel. Praziquantel diberikan dalam dosis sekali minum, sedangkan albendazole digunakan selama 3 hari berturut-turut pada manusia dengan komplikasi berat. Obat-obat di atas perlu digunakan dalam jangka panjang. Selain obat antihelmintik, dokter juga dapat memberikan obat kortikosteroid untuk mengatasi peradangan akibat komplikasi Taniasis. Jenis obat yang digunakan antara lain dexamethasone dan prednisone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintiserkosis. Sintiserkosis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh larva cacing pita dari genus Taenia, seperti Taenia solium atau biasa disebut cacing pita babi, dan Taenia saginata atau biasa disebut cacing pita sapi. Kemudian ada kelainan organ dan jaringan. Jumlah larva Sintiserkus umumnya cukup banyak, bahkan dapat mencapai beberapa ratus larva Sintiserkus pada satu orang penderita. Larva Sintiserkus akan menyebabkan timbulnya reaksi pembentukan jaringan ikat untuk membungkus larva, yang kemudian diikuti dengan pembentukan cairan kista. Larva dalam kista dapat bertahan hidup sampai 5 tahun lamanya. Diagnosis sistiserkosis. Diagnosis sistiserkosis jaringan dapat ditentukan melalui biopsi nodul jaringan, sedangkan pemeriksaan radiologi hanya dapat dilakukan jika telah terjadi kalsifikasi kista. Sistiserkosis mata penderita dapat diperiksa dengan oftalmoskop. Berikut ada contoh gambar sistiserkosis di otak. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan. Pengobatan dibagi menjadi 2, ada albendazole dan praziquantel. Albendazole sebagai obat pilihan dengan dosis dewasa 2 kali 400 mg diberikan selama 8-30 hari yang bisa diulang. Penderita anak diobati dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan per hari, maksimum 800 mg, terbagi dalam 2 dosis per oral diberikan selama 8-30 hari. Selanjutnya praziquantel dengan dosis dewasa atau anak sebesar 50-100 mg per kilogram berat badan per hari, terbagi dalam 3 dosis per oral, diberikan selama 30 hari untuk mengobati sistiserkosis selulosae. Pencegahannya, mencegah terjadinya sistiserkosis selulosae
Semua penderita taniasis solium harus diobati dengan baik. Kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan harus selalu dijaga agar tak tercemar dengan tinja manusia yang mengandung telur Taenia solium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Taenia saginata. Taenia saginata adalah jenis cacing pita yang dikenal dengan nama cacing pita sapi. Cacing ini merupakan parasit pada manusia dan biasanya terjadi melalui konsumsi daging sapi yang terinfeksi larva cacing pita. Setelah larva masuk ke dalam tubuh manusia, mereka berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus manusia. Selanjutnya ada anatomi morfologinya. Yang pertama, cacing dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih, tembus sinar, panjang badannya dapat mencapai 20 meter dengan segmen yang dapat mencapai 2000 buah. Yang kedua, kepala cacing berbentuk segi empat dengan ukuran garis tengah antara 1-2 mm. Terdapat 4 alat isap di kepala tetapi tidak mempunyai rostellum maupun kait. Yang ketiga, leher berbentuk sempit memanjang dengan lebar sekitar 0,5 mm. Yang keempat, seekor cacing dewasa mempunyai sejumlah besar segmen yang dapat mencapai 2000 buah. Yang terakhir, mirip dengan telur Taenia solium dan hanya infektif untuk sapi. Daur hidup Taenia saginata dimulai ketika telur cacing pita keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungan. Sapi dan babi kemudian makan makanan yang terkontaminasi telur cacing pita. Telur menetas menjadi embrio di dalam usus babi atau sapi, kemudian bergerak lewat darah menuju ke jaringan lain. Selanjutnya ada kelainan jaringan. Kerusakan jaringan usus oleh Cysticercus bovis pada Taenia saginata pada umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Berikut pengobatan dan pencegahan. Obat-obatan untuk Taenia solium dapat digunakan untuk mengobati Taenia saginata. Tindakan pencegahan dengan cara mengawasi daging sapi yang dikonsumsi atau daging kerbau yang dijual, memasak daging sapi dan daging kerbau sampai matang, serta menjaga kebersihan makanan yang diberikan pada sapi dan kerbau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Echinococcus granulosus dan hidatidosis. Echinococcus granulosus adalah jenis cacing pita yang menyebabkan penyakit hidatidosis pada manusia. Cacing ini memiliki siklus hidup yang melibatkan anjing atau serigala sebagai inang definitif dan hewan herbivora seperti domba, sapi, atau kambing sebagai inang. Anatomi morfologi. Yang pertama, cacing dewasa panjang tubuhnya antara 3-6 mm, terdiri dari scolex, leher, dan strobila yang terdiri dari 3 buah segmen. Yang kedua, termasuk cacing pita yang berukuran kecil. Yang ketiga, bagian leher berukuran pendek dan bentuknya melebar. Yang keempat, mempunyai telur yang mirip dengan telur Taenia lainnya, berbentuk ovoid dengan ukuran panjang 32-36 mikron dan lebar 25-32 mikron. Dan yang terakhir, di dalam tubuh hospes, perantara telur cacing yang termakan akan tumbuh menjadi larva hitadid, tetapi tidak dapat berkembang menjadi cacing dewasa. Berikut ada contoh bentuk Echinococcus granulosus dewasanya. Selanjutnya ada daur hidup Echinococcus granulosus. Yang pertama, cacing dewasa di usus anjing. Yang kedua, telur cacing dalam tinta anjing. Yang ketiga, telur cacing tertelan domba berkembang menjadi kista hitadid. Kista hitadid di dalam daging domba termakan anjing. Daur hidup selanjutnya berlangsung. Yang keempat, jika manusia tertelan telur cacing, kista hitadid terjadi pada manusia. Diagnosis hidatidosis. Yang pertama, tes alergi Kasoni. 0,2 ml cairan berasal dari kista hidatid yang sudah disterilkan disuntikan intradermal pada orang yang diduga menderita hidatidosis. Jika reaksi positif, maka 30 menit sesudah suntikan terjadi benjolan sebesar 5 cm yang menunjukkan adanya pseudopodi atau kaki semu yang 1 jam kemudian akan menghilang. Yang kedua, uji serologi. Berbagai pemeriksaan serologi dapat digunakan antara lain indirect hemagglutination, bentonite flocculation test, complement fixation test. Yang ketiga, pemeriksaan sinar X. Pemeriksaan radiologis dikerjakan untuk menentukan secara dini adanya kista hitadid yang
berada di dalam organ-organ, misalnya di dalam paru-paru atau hati. Yang keempat, pemeriksaan darah tepi. Pada hitungan jenis sel-sel darah akan dijumpai eosinofilia yang tinggi sampai sebesar 20% sampai dengan 25%. Selanjutnya ada tindakan pengobatan. Obat yang secara khusus dapat digunakan untuk mengobati hidatidosis yang telah terjadi pada manusia belum ditemukan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah operasi, terapi biologis, pemberian anti alergi, dan obat cacing. Yang pertama, operasi. Tindakan pembedahan hanya dapat dilakukan terhadap kista tunggal yang terdapat di permukaan organ. Cairan kista diambil lalu diganti dengan larutan formalin 10% sehingga konsentrasi akhir larutan kista menjadi 2%. Yang kedua, terapi biologis. Pada penderita yang mempunyai kista hidatid yang tidak boleh dibedah atau terdapat kista sekunder atau kista multipel, maka kepada penderita dapat diberikan suntikan dengan cairan hidatid sebagai antigen. Yang ketiga, anti alergi. Bila terjadi anafilaktik atau gejala alergi lainnya, dapat diberikan epivina atau antihistamin. Yang keempat, obat cacing. Albendazole sebagai obat pilihan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per hari selama beberapa hari, atau mebendazole dengan dosis 40 mg per kilogram berat badan per harinya. Prognosis dan pencegahan. Prognosis perjalanan klinis hidatidosis ditentukan oleh sifat kista dan lokasi kista di dalam jaringan dan organ. Kista primer yang masih dapat dioperasi, prognosisnya umumnya baik. Namun jika terjadi infeksi sekunder, prognosis menjadi kurang baik. Namun pencegahannya, untuk mencegah hidatidosis pada manusia, maka semua anjing penderita ekinokosis yang menjadi sumber penularan harus diobati dengan baik. Anjing yang dipelihara harus juga dicegah agar tidak tertular parasit ini. Kebersihan lingkungan dan kebersihan badan anjing harus selalu dijaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang multiceps. Multiceps adalah salah satu jenis cacing pita yang juga dikenal dengan nama cacing pita multiceps. Cacing ini termasuk dalam kelompok Taenidae dan merupakan parasit pada hewan vertebrata, terutama pada hewan berkembang biak seperti domba, kambing, dan sapi. Selanjutnya ada morfologinya. Multiceps dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 40 cm dan 60 cm. Kepala berbentuk piriform, mempunyai rostellum yang dilengkapi dengan 22 sampai dengan 32 kait yang tersusun dalam dua lingkaran. Berikut ada contoh bentuk kepala multiceps rostellum dengan dua lingkaran kait. Selanjutnya ada choenurosis. Larva multiceps atau Cheomurus dapat menginfeksi manusia yang dapat menimbulkan penyakit yang berat dengan prognosis yang buruk. Larva cacing dapat menginfeksi penderita karena tertelan telur cacing yang berasal dari tinja anjing penderita infeksi multiceps. Dan di sampingnya ada contoh gambar larva multiceps. Pengobatan dan pencegahan. Mengobati choenurosis sulit dilakukan, karena itu mencegah terjadinya choenurosis harus dilakukan dengan cara memperbaiki sanitasi lingkungan dan menjaga kebersihan perorangan. Makanan atau minuman harus dijaga agar tidak tercemar dengan tinja anjing yang terinfeksi multiceps. Selanjutnya, Hemanolopis nana. Pengertian Hemanolopis nana yang sering disebut sebagai cacing kerdil, dwarf tapeworm. Ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah yang beriklim panas. Cacing dewasa hidup di dalam usus bagian distal ileum manusia yang berbagai jenis binatang. Pengeratnya Rodentiensiasa seperti tikus dan mencit yang bertindak sebagai hospes reversior. Selanjutnya, anatomi morfologi. Sesuai dengan namanya, Hemanolopis nana merupakan cacing pita manusia yang terkecil ukurannya. Ukuran panjang tubuhnya antara 2 dan 4 cm dengan lebar badan antara 0,7 dan 1 ml. Selanjutnya, Scolex. Cacing kerdil mempunyai kepala berbentuk bulat, berukuran kecil, mempunyai rhizostulum yang pendek
dan melengkapi dengan satu baris kait. Pada pala juga terdapat 4 buah alat isap yang berbentuk seperti mangkuk. Cacing ini memiliki segmen matur yang mempunyai atau yang berbentuk trapezium, mempunyai 3 buah testis dan ovarium yang memiliki 2 lobus. Terdapat sebuah lubang kelamin genital pore yang terletak di bagian sisi kiri dari segmen. Segmen grafit cacing berisi 80-180 butir telur yang berada di dalam kantung telur. Telur cacing berbentuk lonjong atau bulat ini dengan ukuran sekitar 30-45 mikron. Telur ini mempunyai 2 lapis laput tipis, membran jernih yang membungkus embrio yang mempunyai 6 kait. Hexasins embrio di daerah kutub telur yang terdapat penebalan membran yang merupakan tempat keluarnya 4 helai filamen yang merupakan ciri khas terus Hemanolopis nana. Selanjutnya, daur ulang hidup Hemanolopis nana. Cacing ini adalah manusia, tikus, dan mencit. Untuk melengkapi daur hidupnya tidak diperlukan hospes perantara. Telur cacing infektif yang tertelan akan menetas di dalam usus halus. Kemudian larvanya menembus dinding filus usus. Dalam bentuk 4 hari, larva akan mengembang menjadi sistercoid. Sistercoid akan menembus keluar filus usus, masuk ke dalam lemen usus, lalu melekat diri pada mukosa usus dan tumbuh berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 10-12 hari. Selanjutnya, diagnosis. Pada infeksi yang ringan dengan cacing ini umumnya tidak banyak menimbulkan keluhan maupun gejala klinis. Pada penderitaan berupa gangguan perut yang tidak jelas akibat autoinfeksi interna, penderitaan dapat mengalami infeksi berat. Hymenolopiasis dengan jumlah cacing yang di dalam usus yang bisa mencapai 2000 ekor. Infeksi berat cacing ini pada anak dapat menimbulkan hiena, penurunan berat badan, hilangnya hawa nafsu makan, suka tidur, nyeri perut, muntah-muntah, pusing, dan keluhan neurolotik. Selain itu, dapat terjadi reaksi alergi pada anak-anak yang sensitif. Anak penderitaan Hemanolopiasis nana dapat mengalami anemia sekunder dengan eosinofi antara 4-16%, diare berdarah, dan gejala asismetik berat lain dapat juga terjadi. Selanjutnya, pengobatan pencegahan. Pengobatan niclosamid dan quinacridin atabrin dapat digunakan untuk mengobati infeksi cacing ini. Untuk orang dewasa, niclosamid diberikan sebanyak 1 gram dosis tunggal, sedangkan untuk anak 0,5 gram. Pencegahannya yaitu karena penularannya dapat terjadi secara langsung, pencegahan sulit dilakukan. Meningkatnya kebersihan lingkungan dan higienis pribadi yang terutama pada anak, dan mengobati penderitaan serta membasmi tikus dan hewan mengerat lainnya yang dapat mencegah penularan parasit ini. Selanjutnya, Dipladinium caninum. Pengertian Dipladinium caninum dilaporkan dari berbagai tempat di daerah di dunia karena luasnya selebar anjing. Di dalam usus halus anjing, kucing, dan karnivora lainnya, cacing dewasa hidup parasitik. Kadang-kadang manusia terinfeksi cacing ini, terutama anak-anak yang berumur di bawah umur 8 tahun karena sering mengalami kontak erat dengan anjing peliharaan yang ada di rumah. Selanjutnya, anatomi dan morfologi. Panjang cacing dewasa dapat mencapai 70 cm dengan strobila yang terdiri dari 60 sampai 175 froglotit. Scoles, kepala cacing berbentuk belah ketupat remoboidal. Scolex mempunyai 4 alat isap yang lonjong dan dapat menonjol. Terdapat rostellum yang bersifat raktil, mempunyai bentuk
seperti kerucut yang melengkapi dengan 30-150 kait yang berbentuk mawar yang tersusun melengkung transveral. Selanjutnya, daur ulang hidup Diploidium caninum. Hospes definitif alami cacing ini adalah anjing, kucing, dan karnivora lainnya. Kadang-kadang manusia dapat bertindak sebagai hospes definitif, sebagai hospes perantara. Dalam daur hidup Diploidium caninum adalah pinjal flea anjing, pinjal kucing, dan tuma anjing Trichodestes canis. Sesudah telur cacing termakan oleh larva pinjal atau hospes perantara lainnya, onkosfer akan keluar dari bungkusnya menembus dinding usus dan tumbuh menjadi larva cysticercoid yang infektif. Kalau pinjal dewasa yang berasal dari larva, pinjal yang mengandung larva eksteroid termakan oleh hospes definitif. Dalam waktu sekitar 20 hari, cysticercoid akan tumbuh dan berkembang menjadi cacing dewasa. Selanjutnya, penularan dan gejala klinis dan diagnosis. Penularan Pardiphiliasis caninum banyak dilaporkan menginfeksi anak di bawah umur 8 tahun, terutama anak-anak yang berumur di bawah 6 bulan. Cara infeksi adalah secara peroral, yaitu tertelan pinjal atau tuma anjing dan kucing infeksi bersama makanan dan minuman, atau terinfeksi secara langsung dari tangan yang tercemar, tinja anjing dan kucing yang sakit. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan. Untuk pengobatannya, mengobati infeksi cacing ini digunakan niclosamid per oral dengan dosis tunggal 2 gram untuk orang dewasa dan 0,5 sampai 1,0 untuk anak. Selain itu dapat digunakan Keunikerin Atabrin. Pencegah penularan dan infeksi cacing ini dapat dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan anjing, manusia yang binatang terinfeksi. Cacing ini harus diobati dengan baik, sedangkan pinjal dan tuma anjing dapat diberantaskan menggunakan insektisida yang sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.